Ultimate Martial Divine King, episode 85. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak bagus, Chu Hen dalam bahaya. Melihat dua ular piton emas mengerikan yang telah dipadatkan Ren Wei, Song Chengli, Mu Feng, Li Huiye, He Qingyuan, dan yang lainnya, semua instruktur dan murid dari rumah bela diri bintang surgawi berubah warna kulit mereka. Masing-masing dari mereka memiliki tatapan bermartabat di mata mereka. Dibandingkan dengan jurus-jurus yang dilepaskan Ren Chong selama kompetisi Star Prodigy, aura yang dipancarkan Ren Wei berkali-kali lipat lebih kuat. Kekuatan penghancur yang melonjak dan menggelora sepenuhnya menyelimuti Chu Hen di dalamnya. Wajah Ren Wei sudah dipenuhi dengan senyum sinis dan dingin. Pergilah ke neraka. Sungguh hal yang sombong dan bodoh. Ular ganda, bunuh dia. Dengung-dengung, dua hantu ular piton emas dengan rantai besi yang bertindak sebagai tulang punggung, mengayunkan tubuh panjang mereka dan menyerbu ke arah Chu Hen, satu di kiri dan satu di kanan. Momentum dahsyat itu penuh amarah dan niat membunuh. Arus udara dingin dan hikmat menyebar ke segala arah. Tatapan dingin Chu Hen memantulkan dua bayangan ular piton emas yang mendekat dari kejauhan. Pada saat berikutnya, energi asal sejati yang tak tertandingi meletus dari tubuh Chu Hen. Mengaum. Tak lama kemudian, raungan naga yang dalam namun sangat bermartabat bergema di telinga semua orang. Apa? Cahaya hitam pekat seperti api menyelimuti tubuh Chu Hen. Aura dingin yang menusuk membuat udara bergetar dan berdengung. Cahaya hitam itu seperti naga bertanduk yang melilit lengan Chu Hen. Chu Hen memadatkan telapak tangannya, dan dua bayangan naga hitam kecil nan indah berputar di telapak tangan kiri dan kanannya. Segel naga 9 jiwa, teriak Chu Hen sambil mengarahkan telapak tangannya ke arah dua ular piton emas yang sudah tiba di depannya. Mengaum. Dalam sekejap, kedua bayangan naga hitam itu mengamuk. Begitu mereka melesat keluar dari telapak tangan Chu Hen, mereka langsung membesar hingga 5 hingga 6 meter panjangnya. Sebuah penghalang yang mengerikan menyebar ke segala arah. Gerakan ketiga, ledakan. Dua hantu ular piton emas dan dua hantu naga hitam itu bagaikan binatang buas yang kebetulan ditemuinya. Ketika kedua kekuatan dahsyat ini berpotongan, gelombang kejut kekuatan batin sejati yang tak tertandingi meledak di alun-alun. Di mata semua orang, dunia seolah sedikit meredup. Sinar cahaya yang tak beraturan dan tak terkendali bagaikan kembang api yang mekar. Pasir dan kerikil beterbangan di tanah, debu beterbangan di mana-mana. Gelombang kejut beriak, dan banyak orang terpaksa mundur. Dua warna cahaya yang berbeda, emas dan hitam, saling robek dan bercampur. Ledakan. Bersamaan dengan suara gemuruh, bayangan ular piton emas dan bayangan naga hitam meledak hampir bersamaan, dan cahaya yang mengejutkan itu sama menyilaukannya dengan matahari. Sekumpulan pecahan energi berhamburan kemana-mana, dan batu bata di tanah terangkat lapis demi lapis, hancur berkeping-keping. Saat retakan yang saling bersilangan menyebar, Chu Hen sekali lagi terpental. Benturan keras menyerbu tubuhnya, menyebabkan ki dan darahnya melonjak. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Akan tetapi, pemandangan yang tersaji di depan mata mereka menyebabkan banyak orang membelalakan mata karena terkejut. Mereka semua tercengang dan wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Dia memblokirnya. Chu Hen, dengan kekuatan tingkat ketiga alam pembukaan elemen, sekali lagi menghalangi gerakan mematikan Ren Wei, yang berada di tingkat ke-6 alam pembukaan elemen. Haha, bagus sekali, teriak Mu Feng sambil mengangkat tangannya. Kakak senior Chu Hen, bagus sekali, seru Li Huiye dengan penuh semangat. 3 gerakan telah berlalu, apalagi yang kalian dari Provinsi Taifung katakan. Terlepas dari keterkejutan, warga prefektur Tensei bersorak. Hati Song Chengli akhirnya tenang. Meskipun ia terbiasa melihat banyak adegan besar, ia masih berkeringat untuk Chu Hen barusan. Orang ini benar-benar punya trik. He Qingyuan, yang berdiri di pinggir alun-alun, mengangguk setuju. Mata indah Liu Yue bersinar redup. Akan tetapi, Bian Hong dan Wu Ze yang berdiri di samping sama sekali tidak merasa gembira dengan penampilan Chu Hen yang inspiratif. Seakan-akan bagi mereka, wajar saja jika Chu Hen kalah. Berdengung, tiba-tiba, tepat ketika semua orang di alun-alun mengira pertempuran telah berakhir, niat membunuh yang kuat meledak dari tubuh Ren Wei lagi. Matanya merah dan sedingin pisau. Pemuda di depannya berhasil menangkis 3 gerakannya. Orang seperti ini pasti akan menimbulkan masalah di masa depan jika ia terus-menerus berada di dekatnya. Demi menghindari masalah di masa depan, Ren Wei tak lagi peduli dengan janji 3 jurus atau wajah. Hanya dengan satu pikiran,
sebuah bayangan tajam terbang keluar dari ikat pinggangnya. Apa? Semua orang di alun-alun terkejut. Yang terbang keluar dari sabuk Renwei adalah rantai es kelima. Jelaslah bahwa sabuk Renwei adalah gembok khusus dengan rantai tersembunyi. Jurus pamungkasnya, rantai kelima, tersembunyi di dalamnya. Ini sungguh tidak terduga. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada bilah tajam di ujung rantai kelima yang terbang ke arah Chu Hen. Melihat bilah pisau yang tajam itu, semua orang tidak dapat menahan diri untuk membayangkan nasib tragis Chu Hen yang berlumuran darah di tempat. Bajingan, mata Song Chengli membelalak marah. Ia secara naluriah bergegas menghampiri Chu Hen. Namun, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan Song Chengli terlalu jauh, jadi dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Mentor perguruan bela diri Kaisar Angin, Si Hui, juga tidak menyangka Renwei akan melakukan hal ini. Meskipun tidak terlalu terhormat, Si Hui tetap menyeringai. Chu Hen, di bawah tatapan marah Mu Feng, Li Huiye, dan yang lainnya yang terkejut, rantai dengan bilah tajam itu langsung mencapai Chu Hen. Mata dingin Chu Hen memantulkan bilah tajam itu, dan ada cahaya ungu iblis yang menari-nari di matanya yang dalam. Nirvana, cahaya kehancuran, suara mendesing. Akan tetapi, tepat saat Chu Hen hendak mengaktifkan kekuatan Nirvana dari murid mengerikan bintang 1, sehelai daun willow hijau bagaikan giok tanpa peringatan melesat di udara dalam lengkungan indah, lalu secara akurat mengenai rantai besi tersebut. Ding, suara renyah itu begitu memanjakan telinga. Rantai yang setebal lengan itu terpotong oleh daun willow seperti tahu. Potongannya luar biasa rapi dan halus. Ini, semua orang yang hadir terkejut. Detik berikutnya, ketika Chu Hen nyaris lolos dari bencana ini, daun willow yang telah memotong rantai itu justru berputar di udara. Daun itu membentuk lengkungan indah seperti meteor dan terbang menuju Renwei. Pupil mata Renwei mengecil, namun dia bahkan tidak dapat mengelak. Bang, daun willow hijau langsung mengenai tubuh Renwei seperti bintang jatuh. Renwei langsung terpental dan jatuh ke tanah dalam kondisi mengenaskan. Ia memuntahkan seteguk darah. Seketika, aura yang menakjubkan terpancar dari area di belakang semua orang. Semua orang menoleh ke arah itu dan melihat 7 pilar batu megah berdiri di atas panggung batu di tengah alun-alun. Di samping pilar batu paling kiri berdiri seorang wanita dengan rambut panjang berwarna ungu muda. Wuus, begitu mereka melihat sosok elok itu, suasana di alun-alun menjadi gelisah dan riuh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bahkan Si Hui, guru inti Provinsi Taifung, mengalami perubahan ekspresi dan ada sedikit ketakutan di matanya. Banyak sekali orang yang hadir, matanya memancarkan tatapan membara. Itu Guru Silan. Suara gembira terdengar dari kerumunan. Dalam sekejap, seluruh alun-alun menjadi kacau. Mata He Qingyuan, Liu Yue, Bian Hong, dan yang lainnya berbinar. Sementara itu, Mu Feng, yang berdiri di samping Li Huiye dan Zhou Lu, tampak kagum. Matanya yang sayu dan mulutnya yang sedikit terbuka membuatnya tampak seperti orang bodoh. Si, Guru Silan, hahaha, akhirnya aku melihatnya. Rasanya jantungku mau berhenti berdetak, mendesah. Li Huiye dan Zhou Lu menghela napas bersamaan. Kemudian, mereka diam-diam berjalan pergi dengan pemahaman diam-diam, menjauh dari Mu Feng. Dia Guru Silan. Chu Hen terkejut. Ia juga terpesona oleh kecantikan Silan. Di bawah alisnya yang ramping terdapat sepasang mata cerah yang seindah air musim gugur. Pipinya sedikit kemerahan, dan kulitnya seputih salju. Wajah ovalnya yang elok tampak sempurna. Dipadukan dengan rambut ungu panjangnya yang indah, ia tampak bak peri dari dunia lain. Chu Hen akhirnya mengerti mengapa 99% siswa baru di prefektur Tensei datang menemui tutor Silan setiap tahun. Wajah secantik itu dapat meruntuhkan kota dan negara. Silan berdiri diam di tempat. Ia tidak berniat berjalan mendekat. Matanya yang lembut, indah, dan mempesona berhenti sejenak di tubuh Chu Hen dengan sedikit terkejut. Si kecil ini sudah sebulan tidak mendengarkan pelajarannya, dia sungguh berbeda dari orang lain. Si Hui, setelah hening sejenak, Song Chengli menatap Si Hui dengan tatapan penuh tanya dan marah. Kau murid yang baik sekali. Kamu ngomong kayak ngalor ngidul. Kamu nggak punya malu, kan? Wajah Si Hui muram. Ia melirik Renwei yang sedang dibantu berdiri dari tanah dengan ekspresi putus asa. Dia mengumpat dalam hati. Dia bahkan tidak bisa membunuh bocah nakal di level ketiga alam pembukaan elemen, dan sekarang dia berada dalam dilema seperti ini. Apa maumu? Jawab Si Hui dengan tidak ramah. Kau bertanya apa yang kuinginkan. Sungguh lelucon. Wajah Si Hui semakin jelek. Ia memelototi Chu Hen dengan tajam, lalu menunjuknya dan berkata, bocah, kau beruntung hari ini. Setelah berkata demikian, Si Hui mengibaskan lengan bajunya dan berteriak dengan marah, ayo pergi.
Pergi. Orang-orang di Provinsi Taifung tidak mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan jika mereka tetap di sini, tidak akan ada hasil apapun. Namun, saat Si Hui dan yang lainnya berbalik, suara gemuruh dan dalam tiba-tiba meledak di langit di atas Seven Star Square. Pergi. Setelah membuat begitu banyak masalah, kau ingin pergi begitu saja? Apa kau pikir prefektur Tenseiku ini pasar? Apa? Ekspresi semua orang berubah-ubah. Detik berikutnya, tekanan yang luar biasa kuat dan agung melonjak dari bagian belakang rumah bela diri bintang surgawi. Semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka ditekan oleh tekanan yang dahsyat bagaikan gunung.